Hai Closeters, welcome to Closet Millennials YouTube channel. Bersama aku Puitika Dan aku Cinda dalam series Millennials 101. Millennials ini, Millennials 101 ini diperuntukkan untuk para Millennials karena kita akan ngebahas seputar kehidupan Millennials dan Papanials juga boleh kok. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin seputar pola parenting yang berbeda. Ya nggak, Cid? Betul. Nah, tapi sebelum itu aku mau ingetin buat teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya, plus like juga video-video kita ya. Closeters pasti udah tahu ya, pola parenting itu banyak sekali. Tapi di episode kali ini kita akan membahas dua pola parenting, yaitu good cop, bad cop, dan juga papa mama as a team nih. Nah, kalau Cinda itu menganutnya yang good cop, bad cop, kalau aku itu yang mama papa as a team. Nah, tapi Kak, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau say thank you dulu nih untuk Tupperware yang udah mensponsori video ini. Buat para moms, kita mau rekomendasiin produk yang must have banget, yaitu Tupperware Legacy Bowl Set. Di dalam set ini, mom akan mendapatkan dua produk, yaitu satu bowl ukuran 10 liter dengan sendok, dan 4 bowl ukuran 700 ml. Keunggulan produk ini bisa disimpan secara bertumpuk, jadi hemat tempat penyimpanan. Selain itu, ukurannya juga pas untuk wadah di set per orang. Sudutnya yang tumpul juga membuat kita jadi lebih mudah saat ingin menyendok sisa makanan. Kalau mau penasaran, bisa langsung cek aja di Instagram @tupperwareid. Seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau aku itu lebih menganut ke mama papa as a team, tapi kalau Cinda adalah mama papanya itu bad cop good cop gitu ya, menjalankan peran bad cop good cop ya, Cin. Mungkin aku bukan udah menganut kali ya Kak, cuma kalau misalkan aku ngambil contoh dari orang tua aku atau mungkin banyak juga orang tua lainnya yang membesarkan kita dengan gaya parenting good cop bad cop ini, di mana kedua orang tua punya dua peran yang berbeda. Jadi ada satu yang perannya lebih lembut ke anak, terus biasanya juga kayak lebih ke anak tuh kayak teman. Terus ada satu lagi yang mungkin lebih tegas atau lebih disiplin gitu. Jadi si anak tuh merasakan dua dua figur yang berbeda gitu dalam satu waktu. Nah, kalau itu kan tadi berdasarkan pengalaman dari papa mamanya Cinda, jadi Cinda tuh mengacunya tuh orientasinya ke seperti itu gitu ya, Cinda. Yeah. Nah, kalau aku lebih ke mama papa as a team, supaya apa? Supaya anak aku tuh nantinya nggak bingung gitu. Misalnya aku membuat suatu peraturan gitu kan, tapi misalnya kalau misalnya papanya akhirnya ngebolehin, takutnya jadinya bingung, ini sebenarnya boleh apa enggak sih gitu kan. Jadi aku menerapkan if mama says no, ya juga papanya harus says no gitu. Supaya ada kesetaraan juga dari cara pandang anaknya terhadap orang tuanya gitu ya. Jadi sama-sama punya trustnya sama gitu kan ya, didengerinnya sama, jadi nggak ada yang mengabaikan salah satu pihak aja. Dan jadi bisa punya sosok yang disegenin in a good way gitu, dan itu harus kedua-duanya. Kalau aku sih seperti itu, Cin. Cuman kayaknya daripada kita debat kusir kepanjangan ya kan, jadi kayaknya langsung aja kita panggilin. Siapa, Cin, yang mau dipanggilin? Nah, jadi hari ini kita kedatangan seorang psikolog anak dan remaja, yaitu psikolog Raki Cintaka, yang saat ini aktif praktek di sebuah klinik yang memang menjalankan tugas untuk konseling masalah anak dan remaja
berkaitan juga ya kayak yang tadi Cinda bilang ya kan, Cinda pengennya tetap ada figur yang bisa terlihat memahami anak gitu ya, supaya nggak ngerasa mungkin kayak me versus me against the world gitu kan. Nah, langsung aja kalau gitu kita panggilkan, silahkan Raki. Oke, jadi mungkin tadi Raki juga udah agak mendengar ya kalau aku dan Cinda di sini tuh lagi ngobrolin seputar pola parenting yang berbeda. Nah, Cinda itu mau sebenarnya bukan udah menganut seperti yang tadi Cinda bilang, tapi karena udah di berada pengasuhan si Good Cop dan Bad Cop ini, jadi masih mengacunya ke arah sana. Betul. Nah, kalau aku itu lebih mengacunya ke papa mama as a team. Nah, ini kan sekarang udah ada Raki di sini, seorang psikolog yang memang mempelajari betul untuk apalagi bidangnya untuk anak dan remaja ya Raki ya. Nah, kita pengen tahu dong sebenarnya dari sisi psikologi sendiri untuk kedua pola parenting ini seperti apa sih? Ya, jadi mungkin kalau good cop dan bad cop gitu memang kita berpengaruh dengan budaya juga kali ya. Kalau misalkan dengan orang tua yang lama kan emang kayaknya kalau ayah tuh yang lebih tegas gitu ya, yang biasanya kasih disiplin tuh ayah. Sementara ibu yang memang lebih mengurus sehari-hari gitu ya, day to day tadi lebih lembut gitu ya. Kalau misalkan kita salah mungkin cuma dibilangin aja gitu kan. Dan itu ada pembagian jadinya perannya good cop dan bad cop itu tadi ya. Memang kalau dari sisi psikologi sendiri bener banget yang kayak tadi Kak Pui juga bilang, takutnya nih anaknya jadi bingung gitu kan. Anaknya jadi bingung sebenarnya boleh apa enggak sih gitu. Peraturannya seperti apa sih batasannya gitu ya. Peraturannya seperti apa. Maka memang dari sisi psikologi sendiri kami menganjurkan memang orang tua ada baiknya jadi satu suara aja dengan kepada anak gitu. Jadi kalau misalkan ada disiplin tertentu baiknya dibicarakan dulu bersama-sama di luar dengan anaknya gitu ya. Jadi harus sepakat dulu antara si suami dan si istri gitu ya. Betul. Tapi emang kita tidak pungkiri pasti ada perbedaan pendapat juga ya dari suami dan juga istri. Nah itu tapi kita jangan tampilkan di depan si anak, karena si anaknya nanti jadi bingung dan tadi kayak kata Kak Pui, ntar jadinya lebih segan sama yang satu, gitu kan. Nah kita tidak mau ada seperti itu sehingga memang good cop bad cop ini kekurangannya di situ tuh. Anak jadi bingung, pertama anak jadi bingung, kedua dia juga jadi lebih ada keberpihakan gitu ya istilahnya. Bener. Lebih mau sama mama aja deh atau lebih mau sama papa aja deh. Ada juga loh sekarang yang justru good cop-nya adalah si papanya gitu kan. Jadi sehari-hari si mamanya udah pusing mungkin ya dalam urusan rumah tangga, nanggepinnya jadi emosi aja gitu. Betul. Giliran papanya pulang gitu kan, aduh kok mama marah-marah aja sih, misalnya kayak gitu. Sini main sama papa. Nah anaknya nanti jadinya ngerasa mamanya nih yang salah kan. Buktinya papa aja it's okay gitu. Ya jadi malah kehilangan trust ya. Iya, gitu ya. jadi bingung tuh di situ. Jadi ini sebenarnya boleh apa enggak sih dilakukan gitu. Misalnya makan gitu ya, makan sekarang banyak anak yang sambil lari-lari gitu ya. Katanya kalau nyuapin itu bisa sampai 1 jam karena nemenin anaknya sambil lari-larian gitu ya. Nah, kalau misalnya good cop-nya nih, kita ngomong good cop-nya peran yang baik nih, si baiknya gitu ya. Dia bilang, nggak apa-apa, yang penting makanannya habis misalnya gitu. Nah, si bad cop-nya bilang, jangan dong kalau makan ya harus duduk gitu kan, semua orang juga duduk makannya, saya kayak gitu. Nah, nantinya di sekolah misalnya, anaknya tuh jadi bingung. Jadi ini kalau makan, aku boleh jalan-jalan atau harus duduk gitu. Karena kalau di rumah, ya kalau misalkan papanya bad cop, kalau ada papanya ya aku duduk. Kalau nggak ada papanya ya boleh lari-lari gitu kan. Nah itu yang kita nggak mau ada kebingungan di situ. Jadi memang benar sekali ya yang dikatakan bahwa pembelajaran itu dimulai dari keluarga karena nantinya akan diaplikasikan untuk di lingkungannya gitu ya. Oke. Wah menarik ya. Aku kira tuh cuma sekedar ya udah pola parenting gitu ya. Tapi ternyata berkelanjutan bahkan sampai membentuk pribadinya dia gitu ya. Betul banget. Oke. Nah mungkin Cinda ada yang mau ditanyain nggak? Tadi kan Cinda sempat bilang gitu kan kalau akan takut nih kalau misalnya dua-duanya berlakukan ada batasan, ada peraturan gitu kan, takutnya jadinya anaknya ngerasa aduh nggak ada yang dingertiin gitu, nggak ada yang mengerti aku gitu ya. Benar-benar takutnya si anak jadi ketika dua-duanya melarang kayak jadi nggak boleh nih, terus
nggak ada yang memihak sama sekali dong gitu. Ntar anaknya justru kayak takutnya merasa mencari pelarian ke orang lain gitu. Iya. Itu gimana? Atau perilaku yang nggak benar gitu Iya. ya. Iya. Nah, makanya ini si anak ini mesti ada koneksi juga sama si orang tua. Kalau kita ngomong mengenai good cop dan bad cop, lalu juga parents as a team, itu kan kita lebih bahas sebenarnya terkait penerapan disiplin ya Iya, di betul. rumah ya. Nah, sebelum kita masuk ke disiplin, sebenarnya kita harus ada koneksi dulu nih sama si anak. Jadi ada istilah namanya connection before correction tuh. Oh, wow. Jadi kita harus ada hubungan yang baik dulu sama si anak, baru kita terapkan disiplin gitu. Karena kalau kita misalnya nih ya bad cop dan good cop gitu, emang itu ada kelebihannya juga. Kita nggak bilang itu buruk gitu ya, nggak buruk 100% nggak juga. Kayak tadi bilang takutnya anaknya merasa sama-sama dipojokin gitu kan sama papanya atau mamanya. Jadi bagusnya good cop bad cop memang dia ini ada balancing ya. Kayak misalkan habis dimarahin papanya ya mamanya yang nenangin kayak gitu kan. Tapi ya balik lagi, sisi buruknya adalah jadinya si anaknya tadi pertama bingung, abis gitu dia juga jadi merasa mungkin papanya nggak sayang sama dia, jadi hubungannya baik sama si good cop, tapi jadi buruk sama si bad cop. Jadi ada enggang juga gitu Iya ya. betul, karena ada perbandingan kan. Mungkin kalau dua-duanya sama kan jadi oh ya udah memang mungkin harus itu yang dilakukan. That's the rules gitu ya misalnya ya. Ketika ada perbandingan itu dan bad cop itu yang namanya juga bad cop gitu ya. Dia yang dikasih hukuman, padahal misalkan baru pulang kerja, mama langsung, "Pah, ini nih abis misalkan berantem sama tetangganya gitu kan." Langsung, nih urus-urus anaknya. Bapaknya sebenarnya juga bingung gitu. Mungkin sebagai ayah atau ibu yang menjadi bad cop itu agak bingung juga. Saya nggak mau jadi bad cops juga sebenarnya gitu kan. Nah, saya juga nggak ada pada saat konflik itu terjadi. Jadi disiplin. Jadi kayak cuma datang tiba-tiba disuruh kasih punishment gitu. Iya betul. Anaknya juga jadi bingung kan. Loh, orang aku nggak gitu kok. Tadi maksudnya nggak gitu. Misalnya berantem sama temen, ternyata temennya yang menonjok duluan gitu kan. Nah, ayahnya kan atau ibunya yang jadi bad cop ini nggak tahu kejadiannya seperti apa. Tapi anaknya udah harus dipunish. Jadi anaknya merasa, loh aku kan membela diri loh, bukan aku mau berantem gitu. Itu jadi ada salah paham lagi. Oke, jadi di sini sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah punishment ini itu berbeda dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi pada saat kita mendisiplinkan anak, says no itu tadi gitu ya, tapi keseharian lainnya ya mungkin kita bisa baik-baik aja juga sebenarnya sama anak kita gitu kan. Jadi memang disesuaikan dengan konteksnya gitu ya. Betul. Oke. Nah, Cinda tadi ada yang mau ditanyain apa lagi nggak, Cin? Oh, yang gini. Jadi sebenarnya untuk gaya parenting ini diterapkannya tuh dalam jangka panjang atau pas ketika kecil aja, karena kan mungkin karena kan Raki kan menanganinya anak dan remaja dan biasanya remaja itu kan udah yang dalam emosinya tuh labil, terus betul. lagi pengen banyak berontak. Nah, kalau misalkan diterapinnya Misalnya kayak waktu gitu pas ya. misalnya waktu pas kecilnya gitu, oke, as a team gitu kan. Tapi begitu dia remaja masih tetap as a team, dia kan ngerasa kayak gue tuh kan udah nggak ada yang- gede, kok nggak ada yang memihak, terus akhirnya anaknya kabur gitu. Itu gimana? Apakah bisa diubah polanya gitu Polanya, mengikuti usia gitu? atau fleksibel atau harus konsisten satu gaya parenting? Jadi kembali lagi ya tadi yang aku bilang connection before correction itu ya. Jadi ketika kita memang ada hubungan yang sudah baik gitu ya sama anak, pastinya juga anak bisa lebih nurut, lebih kooperatif juga, lebih ngerti juga. Oh ini memang nggak boleh karena apa. Dan kalau ngebahas tentang remaja gitu ya, memang remaja kasnya labil gitu ya. Kayaknya maunya sendiri. Karena merasa kayak gue udah besar nih Iya, gitu ya, betul. udah nggak mau diatur gitu. Betul. Nah makanya kita balik lagi, kalau istilah good cops, bad cops kan namanya juga cops. Cops itu kan polisi gitu ya. Padahal kita sebagai orang tua kan bukan seorang polisi gitu untuk anak kita. Justru kita kayak mungkin jadi pendamping, jadi kayak coach gitu ya, mentor, pelatih si anak. Yang kita juga treatnya dengan cinta juga gitu, karena kasih sayang juga, tidak seperti polisi. Benar ya benar, salah ya salah gitu. Pasti ada gray areanya juga gitu kan. Jadi kalau sama anak yang remaja itu memang kita kembali lagi ada connection
kita udah punya hubungan yang dekat, terus aturan memang harus jelas gitu ya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Dan biasa kalau remaja kan nyoba-nyoba hal baru gitu ya, baru nyoba-nyoba hal baru. Nah, kita sebagai orang tua, kita boleh open discussion aja sama anak gitu. Jadi intinya komunikasi ya, komunikasi harus dua arah. Kita kasih pendapat kita, ini kayaknya nggak bagus buat gini. Gimana pendapat kamu, menurut kamu? Oke nggak? Good-nya buat kamu apa, bad-nya apa, misalnya kayak gitu. Jadi open discussion aja sih. Nah, open discussion itu kan juga pasti bisa terjadi kalau kita punya hubungan yang baik ya. Betul. Jadi balik lagi sih, kembali lagi ke connection before correction. Oke. Nah, kembali lagi untuk ke anak-anak nih menghadapi ya, karena kan kebetulan anak-anak kita masih piyik-piyik gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, aku kan udah memberlakukan mama papa as a team gitu kan ya. Nah, pada saat kita memberikan suatu peraturan, terus mereka mungkin kita berikan waktu dulu gitu ya untuk menerima itu gitu ya, nggak apa-apa mereka kesel gitu kan, tapi aku kayak memberlakukan time out gitu, misalnya 5-10 menit aku biarkan mereka sih, karena kan anak aku kembar, mereka memahami dulu apa yang sedang berlangsung gitu kan, tapi habis itu kita sama-sama merangkul, sama-sama kayak ya udah sadar belum apa yang dilakukan salah, mereka jawab, terus habis itu kita sayang-sayang lagi. Nah, apakah itu baik dilakukan atau justru gimana sih, tadi marah sekarang baik-baikin aku gitu? Apa tuh maksudnya? Apakah bisa seperti itu atau salah sebenarnya? Oke, sebenarnya itu udah bagus banget ya. Maksudnya ketika kita tahu ada kesalahan dan anaknya juga tahu nih, misalnya dari awal emang udah tahu aturannya kayak gitu. Nah, kalau kita sudah tetapkan aturan ya kita harus konsisten juga. Konsekuensinya, rewardnya itu tetap diberikan gitu kan. Dan ketika anak misalkan kesel, marah, itu tugas kita adalah bantu dia validasi dulu emosinya. Jadi, oh iya kamu kesel. Mama tahu kamu kesal gitu kan, tapi misalkan dia keselnya banting barang gitu kan, tapi menurut kamu gimana kalau kamu kesel banting barangnya rusak misalnya kayak gitu. Jadi setelah itu memang harus ada discussion gitu. Jadi, nah itu tadi ya correction ya. Betul, iya correction itu. Jadi anak pun tahu bahwa oh aku boleh kok marah gitu ya, mama juga terima, tapi yang nggak boleh nih caranya gitu kan. Banting-banting barang tadi, banting-banting barangnya. Kenapa emang kalau banting-banting barang? Oh mainannya jadi rusak. Misalkan kalau banting barang nggak sengaja kena saudaranya gitu kan, jadi saudaranya sakit kayak gitu-gitu. Jadi juga kita menerapkan aturan, kita memberikan konsekuensi harus jelas juga. Kenapa sih itu nggak boleh? Dampaknya buat dia apa? Dampaknya buat orang lain apa? Misalnya kayak gitu. Wah menarik banget ya. Kalau aku sih ngerasa ini jadi tercerahkan banget ya gitu ya. Apalagi kan kita sebenarnya terbatas ya, apa yang kita lakukan itu berdasarkan kayak tadi Cinda bilang, pengalaman dulu mama papa aku melakukannya seperti ini, ya udah aku lakukan juga ke anak aku gitu. Tapi di sini kita juga mau kasih tahu dunia parenting itu sekarang sudah banyak bisa dilihat dari berbagai macam sisi gitu ya, apalagi banyak juga konten-konten serupa seperti ini gitu ya, apalagi juga ada nanti di Momanials bisa kita akhirnya orang tua jadi belajar lagi ya kan ya, walaupun sebenarnya nggak ada sekolah buat orang tua, tapi justru harus kitanya yang aktif nih untuk cari tahu tentang parenting gitu ya. Thank you so much Raki. Ada yang mau disampaikan lagi untuk closeters? Oke, jadi closeters tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Aku mau simpulin aja, sebenarnya pada intinya adalah kita jangan lupa bikin connection dulu sama si anak, baru kita correction. Jangan kita sibuk cari tahu gimana caranya correction, tapi kita belum ada connection sama anak gitu. Jadi connection before correction. Oke, noted. Connection before correction. Nah itu yang bener-bener poin yang tadi tuh udah langsung aku catat sih gitu untuk aku implementasikan pada anak aku gitu ya. Karena kalau belum ada connection gimana kita mau didengerin juga. Betul. Ya kan? Oke, thank you so much sekali lagi Raki. Semoga nextnya jangan kapok-kapok ya. Iya dong. Kita akan sering-sering ketemu lagi. Oke, thank you. Thank you. Oke, closeters, itu tadi ya kita udah diberikan pencerahan oleh psikolog kita, Raki. Dan gimana nih Cin? Kalau tadi kan setelah kita simpulkan memang ternyata ada minusnya nih ya untuk good cop, bad cop itu sendiri. Nah, tadi kan Cinda mau rencananya menerapkan good cop, bad cop itu nih ke anak Cinda gitu kan. Terus akhirnya gimana? Apakah dengan obrolan tadi itu ada perubahan kah? Iya sih Kak, aku kayaknya jadi mau mulai menerapkan si
parents as a team ini karena kalau melihat aku sendiri kayaknya nih aku akan rentan banget jadi good cop bad cop karena kan aku posisinya LDM. Otomatis anak aku jarang ketemu papahnya. Takutnya begitu nanti papahnya pulang yang anak lihat kayak ya udah yang baik-baiknya si papa, yang papa nggak pernah marah-marah. Terus karena dia sehari-hari sama mamanya aja gitu kan. Jadi aku sih akan mulai diskusikan kembali cara parenting aku dan suami gitu. Oke, nah tapi di sini walaupun kita bilang as a team, bukan berarti kita marah-marah terus ya, closeters ya gitu. Justru tadi seperti yang Raki bilang gitu kan, kita harus bisa berdiskusi juga sama anak. Tapi kan untuk mencapai situ kita udah harus tahu dulu nih rules yang baik tuh seperti apa. Menetapkan rulesnya gitu ya, supaya tadi tidak terjadi kebingungan pada anak. Nah, tapi kembali lagi semua yang kita jabarkan hari ini itu kembali lagi ke masing-masing closeters ya untuk menerapkan ke keluarganya karena balik lagi ya Cin ya semuanya pasti dilihat lagi kebutuhannya dari keluarganya seperti apa dan mungkin juga kita lebih tahu keluarga kita nih seperti apa. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat untuk closeters semua ya. Dan sekali lagi aku mau ingetin jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan juga subscribe YouTube channel Closet lainnya mulai dari Closet Fashion, Closet Beauty, Closet Hijab World, Closet Step Out, dan Closet Add to Cart. Plus jangan lupa follow juga sosial media Closet di Instagram yaitu @closetid. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.